Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, di mana sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Semua dengan dua nikmat ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan nikmat yang besar ini wajib kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan dua nikmat sebagaimana akan kami sebutkan pada hadis berikutnya ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering membuat manusia tertipu, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Apa yang dimaksudkan dengan maghbun di sini, yaitu terlalai atau tertipu dengan dua nikmat. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehat, kita tidak mempertahankan atau berusaha menjaga nikmat sehat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tertipu maksudnya nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak kita pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, baik untuk urusan dunia kita, lebih-lebih lagi untuk urusan akhirat kita. Sedangkan nikmat kesehatan ini, sekali lagi, ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita dapat atau bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari kalau badan kita dalam keadaan sakit? Demikian pula, bagaimana mungkin kita akan dapat melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan badan kita itu sedang sakit? Oleh karenanya sekali lagi, pertama, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang tertipu dengan nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita pergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah berupa kesehatan ini, kita pergunakan sebaik-baiknya. Pertama, kita jaga dia. Bagaimana cara menjaga nikmat sehat ini? Pertama tentunya yaitu dengan melakukan hal-hal yang menurut ahli kesehatan dapat mempertahankan kesehatan itu sendiri. Di antaranya, misalnya kita mengatur pola makan, atau dengan kata lain, gaya hidup kita perlu kita perhatikan. Gaya hidup kaitannya dengan makanan yang kita makan, olahraga, karena menurut ahli kesehatan olahraga ini juga penting untuk menjaga agar badan kita tetap sehat, tetap bugar. Lalu menjaga tidur pada malam hari. Allah menciptakan siang untuk bekerja, malam untuk beristirahat. Ada orang yang terbalik, dijadikan malam untuk begadang, bahkan melakukan hal-hal yang merupakan kesia-siaan, justru siangnya dipergunakan untuk tidur. Ini tidak sesuai dengan apa yang Allah ciptakan, tujuan Allah menciptakan malam dan siang itu. Jadi itu yang pertama. Kita jaga kesehatan kita ini dengan melakukan hal-hal yang akan dapat mempertahankan kesehatan itu sendiri. Dari segi makanan yang kita makan makanan-makanan, minuman yang bergizi yang tidak membahayakan kesehatan. Karena ada di antara makanan dan minuman itu akan membahayakan kesehatan kita. Untuk itu kita harus jaga. Yang kedua, ketika Allah memberikan
nikmat sehat kepada kita, maka kita pergunakan kesehatan itu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Yang kami sampaikan di awal tadi, pertama untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan urusan dunia kita, untuk ma'isyah kita, mencari kebutuhan kita sehari-hari untuk keluarga kita di rumah dan untuk hal-hal yang lain. Yang kedua, kita pergunakan kesehatan ini untuk yaitu melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kami. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Oleh karenanya, apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita upayakan supaya itu termasuk ke dalam pengertian ibadah. Karena ibadah itu bukan hanya pengertian sempit, yaitu ibadah mahdhah saja, tetapi ada namanya juga ibadah sosial. Ada juga dalam arti luas. Ibadah itu dalam arti luas, yaitu definisi ibadah, yaitu apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu merupakan perkataan ataupun perbuatan zahir ataupun batin. Semua hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan itu termasuk kategori ibadah. Hal-hal mubah yang urusan dunia, yang hukumnya ketika kita kerjakan tidak mendapatkan pahala dan tidak berdosa, atau tidak berdosa kita tinggalkan atau melakukannya, itu namanya sesuatu yang ibahah atau boleh. Ketika itu kita lakukan dengan niat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya kita keluar dari rumah untuk pergi bekerja, mencari rezeki. Tujuan kita agar dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita manfaatkan untuk dapat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita di rumah supaya mereka tidak minta-minta kepada manusia. Ketika tujuan itu ada di hati kita, maka itu juga termasuk ibadah. Yang kedua, poin yang kedua yaitu tentang waktu luang. Waktu luang ini juga berbicara masalah waktu luang ini. Ini banyak sekali dalam Al-Quran disebutkan Allah bersumpah dengan waktu. Banyak ayat-ayat hanya menyebutkan bahwa Allah bersumpah dengan waktu. Begitu pentingnya yang namanya waktu ini. Oleh karenanya itu kita kembali kepada Nabi mengatakan tadi, dua nikmat yang sering membuat manusia tertipu, diantaranya nikmat kesehatan dan kesempatan. Nikmat tertipunya manusia dengan nikmat yaitu kesempatan ini, maksudnya adalah yang bersangkutan merasa seakan-akan kesempatan itu akan tetap ada, melekat pada dirinya, sehingga dengan adanya perasaan itu dia suka menunda-nunda melakukan pekerjaan yang baik. Bahkan yang lebih parah lagi, menunda bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat berbahaya. Bahkan Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa tidak mempergunakan waktu atau menyia-nyiakan waktu itu lebih besar daripada kematian. Kenapa? Beliau katakan kalau kematian itu sebatas memisahkan manusia dari dunia dan apa yang ada di dunia itu isinya. Adapun menyia-nyiakan waktu, tidak mempergunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat, lebih lagi untuk agama, untuk akhirat kita, itu berarti terputusnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Ibnu Qayyim mengatakan menyia-nyiakan waktu atau tidak mempergunakan waktu itu merupakan hal yang lebih besar daripada kematian. Nah demikian hadirin rahimakumullah, untuk saling mengingatkan kepada kita, termasuk saya yang berbicara ini, yaitu agar kita tidak termasuk
tidak termasuk kepada dua kelompok yang dimaksudkan di dalam hadis ini, yaitu orang yang tertipu dengan dua nikmat ini, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Ini nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan penyakit atau dia menderita satu penyakit, maka disitulah dia mengetahui besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita SAW mengatakan, an-ni'mu la tu'rafu illa bi fuqdaniha. Nikmat itu tidak diketahui kecuali setelah hilangnya. Ketika nikmat itu ada melekat pada diri kita, kita anggap ini karena suatu yang rutinitas sifatnya, melihat, mendengar, makan, minum dan sebagainya. Kita itu anggap bahwa itu seakan-akan bukan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika seseorang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit matanya. Kita tidak sebut buta, tidak. Baru matanya yaitu ada gangguan sakit. Yang biasanya orang sehat senang melihat cahaya. Orang yang sakit mata tidak berani melihat cahaya. Ini satu contoh kecil saja. Jadi nikmat itu akan diketahui oleh seseorang ketika nikmat itu telah tiada. Ketika ada, kita biasanya yaitu tidak menganggap itu merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari setelah kita mendengar hadis ini, kita berusaha jangan sampai kita termasuk pada dua kelompok. Kelompok ini yaitu yang pertama menyia-nyiakan waktu, yang kedua menyia-nyiakan kesehatan. Ingatlah bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara saja. Jangan sampai waktu dan kesehatan, bahkan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita sia-siakan, kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini merupakan peringatan bagi kita sekalian. Namun last but not least, yang terakhir dan tidak kalah pentingnya, kita jangan hanya mengandalkan kemampuan kita saja untuk melakukan apa saja, termasuk dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di samping kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi itu merupakan maksiat, kita mohon kepada Allah atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu diberikan hidayah untuk selalu berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa-apa yang diperintahkan sesuai kemampuan kita, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang tanpa kecuali. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.